memang tidak akan saya libatkan di dunia balapan. Tanggung jawab terhadap diri sendiri ya, Mas ya? Saya tuh tanya diri saya sendiri, kenapa kok saya seperti ini? Kenapa memilih untuk berhenti, Mas? Tetapi di sini saya lebih mementingkan ke regenerasi. Ternyata Ubin tuh nggak pernah ditonton sama mamahnya sendiri Sama ya? sekali. Halo brother, balik lagi dengan saya Ridwan Ketet di acaranya VMX, di acaranya di channelnya YouTube VMX ID. Dan sekarang ada di segmennya The Other Side bersama siapa yang nggak kenal di sebelah saya ini. Ini salah satu pembalap yang katanya udah pensiun, tapi nggak tahu tahun depan bakalan balap lagi atau enggak. Sebelah saya ini ada Akbar Tovan, legendnya. Halo. Grass Track. Aduh, Mas Akbar apa kabar Mas Akbar? Alhamdulillah baik. Akhirnya ketemu di kantor VMX-nya Mas Iya. ya, bisa wawancara. Mas Akbar, berangkat kapan dari Salatiga? Dari Salatiga kemarin sore. Kemarin sore ya? Sampai malam tadi. Isu-isunya ada apa nih Mas datang ke Bandung ya? Kita ada sedikit silaturahmi yang jelas pasti ya. Ada kerjaan yang proyeknya nanti untuk adik-adik kita semua untuk memajukan gas track dan motocross di Indonesia untuk tahun 2023. Wah, mantap. Itu nanti kita bahasnya. Sekarang kita bahas ke other side-nya Mas Akbar. Nah, Mas Akbar ini dulu balapan dari tahun berapa sih, Mas? Saya balapan mulai dari April 2021. Waktu itu saya masih 2001. Oh iya, 2001. 2001. Iya. April 2001 ya. Jadi waktu itu saya masih SMP dan waktu itu saya kelas 2 SMP di situ. Saya pertama kali mengikuti balap itu ya di kejuaraan daerah di seputaran daerah tempat saya tinggal. Oh, di Salatiga sana. Iya. Oh. Dulu Mas Akbar kenapa bisa kepikiran balapan, Mas? Dulu itu sejak kecil naluri saya terhadap gas track ataupun motocross itu sangat kuat. Jadi ada nih di satu komunitas di tempat saya nongkrong, katakanlah itu ada satu bengkel. Bengkel itu dimana di situ terdapat banyaknya anak-anak muda, teman-teman saya juga kakak saya berada di situ. Cuman mereka itu fokusnya balap itu di road race. Tetapi di road race. Iya, tetapi di situ saya nggak tertarik di di aspal. Dan aspal itu saya mungkin di situ kurang tertarik. Ketika ada ulasan ataupun majalah ya dulu terkenalnya kan Motor Plus itu dari dulu. Motor Plus. Itu kalau lihat ulasan yang aspal-aspal itu kurang suka. Tetapi kalau ada liputan tentang motocross ataupun gas track itu satu majalah bisa saya baca itu sampai 3-5 kali. Jadi memang ketertarikan saya terhadap garuk tanah khususnya ini tuh sangat kuat dari saya kecil. Oh, berarti dulu kan itu zaman gas tracknya masih belum kayak motor Mas Akbar sekarang ya Mas? Belum, kalau mungkin dikatakan kalau dulu itu sekarang kelasnya kayak RBT itu. Iya, RBT. Standar itu. Iya. Bener. Kalau misalnya nggak tahu RBT itu ada yang plesetannya katanya rakyat banting tulang ya Mas? Bener. Oh gitu Mas. Nah Mas, sekarang kan Mas Akbar sudah meninggalkan ceritanya, meninggalkan dunia grass track, tapi sebenarnya masih tetap ada di lingkungan grass track ya Mas ya, karena anaknya Mas Akbar ini ikut turun balap grass track juga, Rubin Cesar anaknya. Nah Mas, kenapa memilih untuk berhenti Mas? Mungkin berita ini udah nyampe kemana-mana, tapi eksklusif nih di VMX yang sebenarnya kayak gimana Mas? Jadi sebenarnya gini, saya itu bukan bosen di dalam balapan ataupun saya udah menyerah dalam berkompetisi, tidak. Tetapi di sini saya lebih mementingkan ke regenerasi, karena saya punya tim sendiri. Ketika saya masih balap, fokusnya anak-anak tim itu terhadap saya. Padahal saya sadar diri bahwa saya itu dikatakan usia kan sudah tidak muda lagi. Saya untuk berkembang, untuk maju lagi itu pasti akan susah. Ketika tim nanti saya masih balap dan tim itu konsentrasinya ke saya, konsentrasi terhadap
yang di bawah saya ini jadi berkurang. Iya. Akhirnya yang di bawah ini nanti akan terhambat untuk kemajuannya. Wah. Seperti itu. Sebenarnya alasan saya pertama adalah itu. Jadi saya memang pengen bener beregenerasi. Mantap banget, bijaksana banget ya ini. Memang ya namanya juga legend ya, mau dikatain apa juga tetap aja legend ya. Nah, Mas Akbar, sekarang setelah pensiun sehari-hari ini ngapain Mas? Kegiatan Mas? Jadi saya sekarang sehari-hari lebih fokus untuk mengajar ataupun mendidik khususnya di tim saya. Saya juga mempunyai beberapa murid, tetapi memang untuk tahun 2022 ini saya lebih eksklusif untuk mengajar balap khususnya itu kepada tim saya. Jadi memang saya kesannya vakum di dunia sekolahan yang saya punya. Tetapi memang itu salah satu strategi saya untuk saya lebih fokus dulu kepada tim saya. Karena ketika saya fokus di situ, alhamdulillah hasilnya di tahun 2022 ini hasilnya bagus. Jadi mungkin nanti ketika anak tim ini udah bagus, akhirnya nanti sekolahnya juga ikut naik ya, benar. Emang Rubinnya juga beberapa bulan ini, hampir 1 tahun ini Rubinnya emang top banget sih. Rubin sama Inggil ya Mas ya. Wah, udah ada itu kemarin di JC, di Indonesia, terus ada beberapa event yang lainnya juga. Udah juara umum terus ya Mas ya? Iya, alhamdulillah mendominasi ya. Mantap di kelas pemula sama open ya Mas ya? Pemula dan open. Nah Mas, cara ngebagi waktu antara kegiatan Mas juga udah punya keluarga, terus Mas juga punya tim, terus Mas Akbar punya side job yang lainnya, cara ngebagi waktunya kayak gimana Mas? Saya sebenarnya simpel ya, mengalir aja kalau masalah waktu. Jadi ketika saya kan punya schedule, dalam arti hari ini jam sekian saya harus ngapain lah, itu ya saya seperti membuat jadwal pelajaran seperti anak sekolah. Jadi ketika pagi bangun pagi lah, nanti harus ngajarin anak-anak fisik, nanti setelah itu pasti ada jedanya. Saya meluangkan waktu untuk pekerjaan saya, untuk keluarga saya, dan nanti ada tahap lagi siang biasanya latihan, malam kembali lagi ke olahraga untuk anak-anak lagi. Ya memang bisa dikatakan 60% kehidupan saya sehari-hari bersama anak-anak tim. 60% sama anak-anak tim. Nah Mas kan ini punya yang kecil nih Mas, cewek ya Mas ya? Iya. Anak si bungsu ini tertarik juga nggak Mas ngelihat balapan Mas? Saya pribadi bukannya gimana ya namanya, tidak membatasi. Cuman saya pribadi sebagai orang tua, maaf ini, untuk cewek ini memang tidak akan saya libatkan di dunia balapan. Karena saya terlalu menyayangi, dalam arti itu kalau perempuan balap itu saya merasa sayang sendiri gitu loh, enggak enggak tega lah kalau apalagi jangankan anak sendiri, orang lain pun terkadang lihat cewek balapan itu enggak tega kesannya gitu. Nah, waktu itu aku sempat ngobrol-ngobrol nih sama Mas Akbar, katanya selama balapan ini jarang banget istrinya ikut ya Mas ya? Iya. Kenapa Mas? Jadi salah satu alasannya itu adalah kita mempunyai kehidupan sendiri-sendiri, dalam arti dia mempunyai pekerjaan sendiri, aktivitas sendiri, dan ini memang ruang lingkup balap ini ibaratkan kan Mas ya, kalau kan lelaki banget, kita nggak tahu keadaannya di sirkuit itu panas, debu, ataupun hujan, becek kan. Mas tahu sendiri kalau ke sirkuit kan pasti segala cuaca seperti itu. Juga terkadang kita kalau balap itu tidak selalu di kota-kota besar, kita harus terkadang tinggal di pedok ataupun di stay di rumah warga ataupun di homestay yang ada di sekitarnya. Nah, dari situ saya mungkin dari situ saya tidak pernah, ataupun saya tidak membolehkan, tetapi memang dari situ saya jadi tanda kasih sayang. Iya, sebenarnya saya seperti itu, karena ya
tahu sendiri kalau panas, debu, pedok di sirkuit kan seperti itu Mas. Jadi mungkin juga, tapi istri saya juga tidak tidak membatasi kegiatan saya. Jadi tidak ingin masuk terlalu dalam di support dari wilayah aja gitu ya Mas ya. Sepertinya contohnya seperti itu. Supportnya tapi selalu ada, selalu mendukung, bahkan sampai titik terakhir saya masih pensiun itu masih ditanyain sampai beberapa kali. Oh, ditanya berkali-kali, Mas yakin gitu mau berhenti? Seperti itu. Jadi dukungannya itu sebenarnya masih kuat. Cuman ya saya meyakinkan ya seperti itu tadi, kita harus regenerasi, kita bisa ini. Oke. Dan lucunya itu ya situ, Rubin itu udah balap dari 2016 ya. Iya. Itu istri saya dari waktu itu sampai detik ini belum pernah namanya lihat Rubin balapan yang live. Mungkin jadi tahunya itu cuma dia naik motor itu ketika dari mes lewat depan rumah gitu aja, udah bolak-balik. Latihan nggak pernah lihat, apalagi jangankan balapan. Wah, fakta unik ternyata ya ini ya. Ternyata Rubin tuh nggak pernah ditonton sama mamahnya sendiri sama sekali. Tapi kalau lewat media sosial sering lihat pasti, kan Mas? Pasti kalau video YouTube itu pasti lihat. Cuman kalau ini yang live-nya ya, perkembangannya yang live itu sama sekali nggak pernah melihat. Keren ini unik banget sih. Biasanya kan kalau yang lain kan kadang-kadang kita lihat kadang ibunya ikut kayak Desmond kan mamanya ikut gitu pasti, kan. Pasti nalurinya kan ingin mensupport atau terjadi kekhawatiran kan. Iya. Gitu. Tapi ini ya mungkin memang istri saya 100% mempercayakan kepada saya. Jadi biar lepas ini tanggung gitu jawab ya, kamu gitu kan. Benar. Nah Mas, waktu Mas dulu Grass Track ini sukanya tuh dari diri sendiri atau emang ada background dari siapa gitu? Apakah dari ayah, ibu, teman-teman, om atau gimana? Saya itu memang udah dari kecil sebelum kakak saya pernah sempat balap gas track sekitar tahun 97 sampai tahun cuman 2 tahun lah, 99. Cuman ya sebelum pun tahun itu ada event kejuaraan motocross di Salatiga itu yang tarafnya nasional itu juga saya tuh udah seneng sama motor trail itu, memang seneng gitu loh. Iya. Jadi kalau orang cowok naik trail itu keren gitu loh. Dulu dari situ itu saya sukanya. Dulu itu kan udah lama banget ya Mas ya, tahun 2000-an berarti zamannya siapa ya kalau tahun segitu? Tahun 2000-an itu yang masih berkuasa waktu saat itu mungkin Mas Irwan ya, Irwan Ardiansyah ya. Oh iya. Rombongannya itu saya yang gitu-gitu. Ya itu, jadi saya yang mengikutinya masanya itu. Mas Dian, Aep, terus Denny Orlando, saya mengikuti masa-masanya itu. Tapi kalau di atasnya kayak Om Fran, terus kayak siapa namanya Om Satya Sunarso itu saya sudah belum tahu karena masih kecil kali ya itu ya. Nah Mas, berarti yang menginspirasi Mas buat turun balap Grass Track ini siapa Mas? Iya, karena saya memang seneng lihat media dari dulu ya, itu ya sambil lihat pokoknya kalau menginspirasinya itu tadi, kalau ada event di sekitaran Salatiga nonton itu tuh memang seneng. Oh, jadi inspirasinya karena ngelihat wah ini agak berbeda dari yang lainnya gitu ya. Karena waktu tahun itu kan lagi gencar-gencarnya aspal ya Mas ya? Iya, gencar-gencarnya. Bener. Ke aspal. Nah Mas, kan Mas juga punya sekolah balap, tapi sekarang lagi fokus sama Rubin. Iya. Nah, cara mengajari Rubin sama waktu Mas Akbar balap itu mengatasi kan nafsu ya Mas ya. Kadang-kadang ada ego sendiri gitu. Terus kadang-kadang ke anak juga ego kita kan masih ada ya Mas ya. Nah, cara mengatasinya, cara ngajarin Rubin sama anak-anak yang lainnya itu gimana Mas? Ya jadi memang porsinya dibedakan ya. Ketika anak ini memang stepnya, levelnya di bawahnya, pasti ngajarinya lebih ringan. Tapi kalau stepnya udah sama ataupun di atasnya, kita latihannya seperti ya berkompetisi latihannya. Ketika kita fisik ya dibarengin, katakanlah lari cepet-cepetan atau kuat-kuatan, kita mainan barbel di gym itu ya beban samain, harus jadi itu kayak ya simulasi kita tuh berkompetisi gitu. Seperti itu kalau yang sama ya yang ini ya. Tapi kalau yang tarafnya di bawahnya pasti kita
dikasih porsi yang porsinya yang beda pasti. Oke. Nah Mas, kesulitan ngajarin kan kadang-kadang ya anak-anak kan suka aneh ya Mas ya. Nah kesulitannya apa sih Mas? Sebenarnya kalau kesulitannya mengajari anak-anak itu satu yang memang sulit belum itu tuh ketika anak itu belum paham akan tanggung jawabnya sendiri. Itu sih yang paling berat. Itu paling berat. Jadi ketika kita walaupun kita menyuruh melakukan sesuatu tapi bukan karena niat ataupun kesadaran dirinya, itu yang akan bikin menghambat. Tetapi kalau udah sadar diri, oh aku sebagai pembalap harus tanggung jawabnya seperti ini, pasti itu akan lebih mudah untuk dia untuk maju. Oh berarti salah satu treatment yang Mas Akbar ajarin juga salah satunya ke tanggung jawab ya Mas ya? Iya, kesadaran diri sendiri. Nah bener-bener, mantap sekali nih Mas Akbar nih. Nah Mas, prestasi yang didapat selama Mas balapan sama yang paling berkesan apa Mas waktu balapan di mana Mas? Saya mungkin kalau prestasi mungkin ya nggak usah diomongin aja, cuma orang-orang juga udah prestasi juara nasional sudah beberapa kali. Cuman saya yang balapan yang paling berkesan saya adalah ketika saya cedera dan saya tetap melakukan tanggung jawab saya. Belum sembuh total, saya tetap balapan. Nah di situ kita dituntut tanggung jawab dirinya terhadap sponsor, terhadap diri kita sendiri itu dituntut memang 100%-nya di situ itu. Jadi ketika kayak insiden Inggil kemarin nih Mas, pas seri GC seri 4 itu saya tidak 100% saya tidak menekan kepada dia. Jadi kamu ini operasi, ini kamu patah, kamu operasi. Sejauh mana kamu mampu? Ayo kalau kamu mampu kita berangkat. Kalau kamu nggak mampu kita di rumah. Ya akhirnya memutuskan sendiri dia balapan. Ya akhirnya tapi ya juga podium kan? Iya. Berarti kan, berarti kan ketika kita apapun kita cedera, pasti kan ada batas limitnya. Kita bisa berjuang lagi seperti apa seperti itu. Saya memotivasinya seperti itu aja. Keren sih. Tapi emang hasilnya juga oke sih Mas ya. Wah beberapa kali nonton timnya Mas Akbar sama Mas Akbarnya sendiri juga ya udahlah emang udah nggak ada obat lagi sih. Nah Mas, kegagalan yang paling bikin Mas kayaknya pinginnya putus asa aja gitu. Pernah nggak sih Mas di titik itu gitu Mas? Saya sering gitu itu namanya kita berjuang, kita gagal itu terkadang ada titik jenuhnya. Jadi ketika kita udah usaha itu nanti apanya yang dari diri kita yang kita usaha terus kitanya nggak mampu ataupun kita udah usaha tapi motornya nggak mampu, terkadang itu yang membuat terkadang patah semangat. Tetapi kalau kita udah waktu itu kita mungkin patah semangat, tetapi kita udah mikir lagi, diam lagi, oh saya harus mengambil jalan ataupun sikap seperti ini, itu jadi ya seperti itulah. Ya balik lagi solusinya berarti adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri ya Mas ya. Jadi intinya begini Mas, ketika kita mempunyai kekurangan, kita itu nggak bisa dong. Saya tanya Mas Ridwan, Mas apa kekurangan saya? Pasti kan yang mengoreksi Mas Ridwan taunya yang di luar-luarnya aja. Tapi yang sebenarnya yang inti ya saya tuh tanya diri saya sendiri, kenapa kok saya seperti ini? Kan harusnya saya sendiri yang bisa menjawab. Itu semuanya kalian mau kerja apapun, kamu mau sekolah apapun, kamu kelemahannya apa itu yang tahu ya dirimu sendiri. Bener. Kalau orang lain pasti taunya cuman casing-casingnya, tapi kalau dalamnya pasti kan diri sendiri. Jadi tetaplah bertanya pada dirimu sendiri gitu. Wah, quotes-nya tuh. Tetaplah bertanya pada diri sendiri. Mantap sekali. Nah Mas, harapan untuk Grastrack tahun 2003 dan seterusnya apa Mas? Harapan saya untuk Grastrack di tahun selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai satu pembalap, dua promotor juga ini itu bersama-sama saling membantu ataupun saling bekerja sama untuk mewujudkan balap Grastrack khususnya di Indonesia ini yang lebih maju. Dalam arti kita
IMI tanpa promotor tidak bisa berjalan, promotor tanpa pembalap juga tidak bisa berjalan, pembalap tanpa promotor juga tidak bisa berjalan. Kita saling koreksi, apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah ada yang sudah baik kita tingkatkan agar hasilnya lebih baik lagi. Betul sekali, memang sih ya, itu sangat penting banget, catatan banget buat IMI, promotor dan pembalap itu memang harus sinergi ya Mas ya, supaya bisa ya untuk kemajuan bersama lah ya Mas ya. Benar. Jadi event kedepannya itu banyak, hadiahnya juga makin naik, kualitas eventnya juga bagus gitu ya Mas ya. Iya, pembalap sendiri juga mungkin harus lebih tanggung jawab terhadap event-event yang juga kan diikutin. Iya, seperti itulah. Betul. Karena kita nggak bisa jalan sendiri, kita nggak bisa. Iya, betul. Bener kan Mas? Susah, nggak bisa jalan sendiri. Nah Mas, aku mau nanya nih Mas, ini apa ya? Aku pingin nanya pertanyaan pribadi saya sendiri Mas. Iya. Mas ini pingin berterima kasih kepada siapa? Yang paling ingin berterima kasih pada siapa? Terima kasih saya terutama kepada kedua orang tua saya, khususnya kepada almarhum bapak saya yang telah mendidik, membesarkan saya hingga saya bisa berdiri seperti saat ini. Mantap. Ya Mas, satu pertanyaan terakhir sebelum Masnya juga mau berangkat balik lagi ke NTT ya Mas ya? Iya, bisa pakai NTT. Nah Mas, pesan-pesan untuk yang mau balap grass track dan yang sudah di taraf pemula, apa Mas pesan-pesannya? Pesan-pesannya adalah terus berlatih, jadilah pembalap yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Nah, memang coach kita itu adalah menjadi bertanggung jawab atas diri sendiri gitu. Oke Mas makasih banyak banget waktunya udah nyempetin main ke Bandung. Buat silaturahmi lah Mas ya. Oke. Nah, segitu aja obrolan saya bersama Mas Akbar kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diserap sama teman-teman, ada pesan-pesan yang bisa menyemangati teman-teman yang ada di rumah, berapa yang ada di rumah yang lagi nonton. Mudah-mudahan dunia grass track dan dunia motocross di Indonesia semakin maju ya Mas Akbar ya. Nah, kalau misalkan kalian mau belanja, kalian bisa langsung datang ke VMX yang alamatnya di bawah sini, dan jangan lupa ada promonya apa. Kalian kalau misalkan beli sepatu Alpine Star Tech 7, kalian berkesempatan untuk membeli satu jersey dan gratis satu jersey set lagi. Nah, tanggalnya sampai tanggal 30 Desember 2022. Nah, jangan lupa kalian follow juga sosial media kita, ada di Twitter, ada di TikTok, ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Facebook, dan kalau misalnya kalian mau belanja online, bisa juga belanja di Tokopedia, Blibli, Shopee, dan Bukalapak. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, and share juga ke teman-teman atau brapers yang lainnya di seluruh dunia. Nah, Mas Akbar, kita bareng-bareng sebutin keep safety and gaspol Mas Akbar. Oke? Keep safety and gaspol.